Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan. Dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah kersang. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya. Maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hambaku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Pada
padahal ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan,
Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Umat dipersilakan duduk. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan mentera, suluk, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarukan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi.
lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah menyalakan api arang, sebab udaranya dingin waktu itu, dan mereka berdiri mengangkat badan di situ. Petrus pun berdiri mengangkat badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah aku katakan. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar. Simon Petrus sambil berdiri dan mengangkatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau salah seorang murid Yesus? Petrus menyangkal katanya. Bukan. Kata seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama Yesus? Petrus pun menyangkal lagi, dan seketika juga berkopallah air. Keesokan harinya, ketika masih pagi, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Mereka sendiri tidak keluar ke istana gubernur itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jika dia bukan seorang jahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Demikian hendaknya supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. lalu kata Pilatus kepadanya,
Jadi engkau raja? Jawab Yesus. Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak lagi. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam hai Raja Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah orang ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan bertanya kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, dia melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Lihatlah rajamu. lalu berteriaklah mereka, Tinggalkan dia! Tinggalkan dia! Salibkan dia! kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan dia
disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Oi, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi bagianku di antara mereka dan membuang undi atas jubah. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisap, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran,
supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus juga datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Karena masih panas, ngantuk atau sumuk? Ya, ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini adalah diberi nama itu Jumat Agung, perayaan sengsara Tuhan. Jadi biasanya orang menggunakan kata perayaan itu untuk sesuatu yang menggembirakan. Tetapi ini perayaan sengsara Tuhan. Sengsara Tuhan yang dirayakan. Juga tadi sebelum kita mendengarkan kisah yang panjang yang baru saja dibacakan lewat Pasio itu, kita diawali dengan inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini yang dimaklumkan, yang diberitakan, ini sebenarnya adalah kisah dari kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana dari kesengsaraan itu didasarkan pada kasih. Sehingga kisah ini pula dapat dikatakan bahwa ini adalah kisah cinta yang agung, di mana ada seorang yang memberikan dirinya untuk orang lain, sehingga dia harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Kalau dari sisi manusia, kalau kita pikir dari sisi manusia, ini apa ada orang yang sengsara, orang yang mati itu disebut sebagai pemenang. Padahal dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan, dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tetapi kenyataannya di dalam bacaan Injil tadi, Yesus itu mengalami pengkhianatan, penolakan, penyiksaan dan pembunuhan. Apakah ini yang dimaksud dengan
keberhasilan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan, tentu tidak hanya soal pengkhianatan, penolakan, lalu juga penyiksaan dan pembunuhan sehingga ini disebut sebagai keberhasilan, tetapi karena ini adalah dengan cara ketika Yesus ini menerima pengkhianatan, penolakan, penyiksaan, dan pembunuhan ini, dia telah menggenapi misinya untuk mencintai, untuk melayani Bapaknya, dan juga untuk mencintai umat manusia. Jadi ini harga yang harus ditebus untuk dosa-dosa yang telah dilakukan manusia. Dalam bacaan yang kedua itu dikatakan, ini surat kepada orang Ibrani ini, bahwa ia itu mengalami semua penderitaan manusia. Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Dan karena ketaatannya kepada Bapa, maka ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang, yang akan memberikan keselamatan kepada semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus yang datang untuk menunjukkan kasih Allah yang besar, karena manusia itu senantiasa jatuh dalam cobaan. Manusia selalu jatuh dalam percobaan, godaan, dan segala kelemahannya sehingga ia menjadi berdosa. Maka ini harus ditebus, kalau tidak maka manusia ini tidak akan memperoleh keselamatan, karena manusia setiap harinya senantiasa jatuh. Karena kelemahannya manusia ini senantiasa jatuh ke dalam dosa. Maka ini juga harus dibayar lunas supaya manusia ini memperoleh keselamatan. Dan harganya itu tidak hanya uang, tidak hanya omongan, meskipun Allah itu sendiri bisa mengatakan ini diampuni lalu selesai, tetapi Allah menggunakan cara manusia supaya manusia itu paham begitu besar kasih Allah itu kepada manusia, sehingga segala penderitaan manusia itu ditanggungnya. Yang pertama, dia mengalami penderitaan secara jiwa, secara psikis, di mana dia dikhianati oleh muridnya. Murid yang dipilih, murid yang senantiasa bersama-sama dengan dia. Setidaknya di dalam Injil tadi, kisah sengsara tadi, itu ada 2 murid yang mengkhianati dia, yakni Yudas Iskariot dan Petrus. Betapa hancurnya hati Yesus. Lalu setelah dikhianati, ia juga ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan ketika Pontius Pilatus mau membebaskan karena tidak menemukan kesalahan, orang-orang sebangsanya sendiri mengatakan bahwa enyahkanlah dia, salibkanlah dia. Ini juga menjadi sebuah beban tersendiri. Bisa dibayangkan Anda berdiri di depan sini, lalu semua orang dalam gereja mengatakan salibkanlah dia. Bisa nangis, bisa putus asa bahkan. Lalu Pilatus berencana untuk memberikan hukuman, disiksa lalu dibebaskan. Sehingga Yesus disiksa, dicambuk sampai ketika Anda pernah melihat filmnya, kulitnya sobek semua, luka-lukanya banyak sekali. Itu juga menjadi sebuah beban tersendiri. Tetapi orang-orang sebangsanya sendiri tidak terima apabila Yesus ini hanya disiksa. Mereka tetap menginginkan supaya Yesus ini disalibkan. Dan salib ini adalah cara untuk membunuh orang yang paling biadab. Ini adalah hukuman yang paling keji.
Kenapa disebutkan seperti itu? Banyak tulisan yang mengatakan bahwa normalnya orang disalib itu bisa membutuhkan waktu untuk mati itu 2-3 hari, bahkan sampai 4 hari. Anda bisa mempraktekkan tangan terentang seperti ini, tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 jam saja pasti sudah pegel. Apalagi nanti belum ada kalau nanti tangannya gatal, nanti kalau ada kesemutan, kalau ada apa. Dan dengan tangan terentang seperti ini, lama-kelamaan ternyata itu akan membuat nafas itu menjadi sesak. Dan ketika sesak, maka di kaki salib, di kakinya itu akan ada tumpuan, dan dia itu harus menginjak tumpuan itu supaya bisa bernafas lega lagi, dan itu sakitnya luar biasa. Dan inti dari hukuman ini adalah supaya orang ini mati kehabisan darah. Kasus dalam Yesus ini tidak lama karena akan dimulai hari raya Paskah, hari raya Sabat yang besar, sehingga penjahat yang lain itu dipotong kakinya, sedangkan Yesus sendiri yang meskipun sudah meninggal itu ditusuk lambungnya. Jadi ini pembunuhan atau cara mati yang paling kejam. Ini ditempuh oleh Yesus untuk menunjukkan cintanya kepada manusia, untuk menunjukkan cintanya kepada kita yang setiap hari ini berbuat dosa. Kita ambil urun, kita ambil dari penderitaan Yesus ini, berpartisipasi dalam penderitaan Yesus ini ketika kita senantiasa berbuat dosa. Allah itu mau supaya kita selamat. Maka ketika Yesus ini karena ketaatannya, karena kasihnya, ini menjadi pokok keselamatan. Ia taat kepada Bapa sampai saat terakhir. Ia mengasihi Bapanya, ia mengasihi manusia sampai pada saat terakhir. Maka kita pun apabila kita ingin diselamatkan, kita pun diundang untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Yesus. Kita diajak untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga keselamatan ini pula juga kita peroleh. Memang Yesus sudah memberikan keselamatan, tetapi mau menerima atau tidak itu tergantung dari kita masing-masing. Ketika kita mau menerima keselamatan itu, ya kita pun juga dituntut untuk taat dan setia. Maka inilah cara Tuhan untuk mengajarkan kepada kita supaya kita taat, supaya kita mengasihi, supaya kita mengusahakan keselamatan, mau menerima keselamatan itu. Karena Tuhan sendiri sudah memberikannya, Tuhan sendiri sudah mengasihi kita dengan demikian besar. Maka jangan sampai kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu berhenti pada kita, tetapi mari kita menyebarluaskan, membagikan kasih yang sudah kita terima dari Allah ini kepada sesama kita. Itulah wujud dari mengasihi Allah. Itulah wujud dari taat kepada Allah, di mana kita menyatakan diri, ya saya mau menerima keselamatan dari Tuhan itu dengan menjadi orang yang taat dan mau mengasihi Tuhan dan sesama.